Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Para pemirsa TV dan radio Jakarta Islamic Center, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program kajian Kitab Tanqihul Qaul yang pada hari ini masih melanjutkan pembahasan tentang muqaddimah pembukaan kitab ini, yaitu di halaman 6 baris keempat dari atas. Sebelum kita memulai membaca kitab ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam suasana pandemi COVID-19 yang saat ini belum juga menurun, Allah lindungi kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Dan kepada yang sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Kita doakan juga orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan hati kita selalu ikhlas dalam melaksanakan berbagai kegiatan, sehingga aktivitas yang kita lakukan selalu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala niyati anna Allah yabtahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Summa ila arwahi walidina wa masyaikhina, khususan la roh muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, annallahal karim yataghashshawm birrahmah wal maghfirah, wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa qala syekhul muallif rahimahullah wa adama nab'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man waqa syarra qabihi wa zabzabihi wa luklukihi man waqa syarra qabihi wa zabzabihi wa laklakihi faqad waqa syarra kullahu. Siapa orang yang menjaga keburukan perutnya, keburukan kemaluannya, dan menjaga lidahnya, maka sungguh dia telah menjaga dirinya dari seluruh keburukan. Wal qabqabu wa al batnu wa zabzabu al farzu wal laklaku al lisanu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menjaga keburukan perutnya, ya, mengendalikan, menahan hawa nafsu perutnya, begitu juga menjaga keburukan kemaluannya, nafsu biologisnya, tidak diumbar sembarangan, dan menjaga lidahnya. Jika tiga hal ini dijaga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang itu telah menjaga seluruh keburukan yang ada di dalam dirinya. Karena memang tiga hal ini
bisa menjadi pangkal terjadinya keburukan-keburukan yang lain. Selanjutnya, al-babur rabi'u wa salasuna fi fadilatil ikhlalil akli wan naumi war rahati. Bab yang ke-34 menjelaskan tentang keutamaan sedikit makan dan minum, sedikit minum dan istirahat. Maksudnya sedikit di sini adalah cukup, tidak berlebihan dan tidak kurangan begitu ya. Tidak terlalu berlebihan makannya, tidurnya, istirahatnya. Juga tidak terlalu kurang makannya, tidurnya atau istirahatnya. Sebab jika makan itu berlebihan, tentu akan menjadi tidak baik. Begitu juga sebaliknya, kurang juga tidak baik. Nah, makan, tidur, istirahat itu merupakan 3 hal yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Namun 3 hal ini apabila dilakukan dengan berlebih ya, atau kurang begitu, maka itu akan menjadi tidak baik begitu ya. Makan yang berlebih, umpamanya makan yang berlebihan dari sisi kesehatan ya, para dokter, para ahli kesehatan mengatakan jika seseorang makan terlalu berlebihan, itu akan menjadikan produksi gula darah di dalam tubuhnya semakin banyak gitu ya, semakin meningkat. Yang bisa saja nanti bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, kolesterol, diabetes, dan lain-lain sebagainya akibat makan yang terlalu banyak itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kami ini kaum yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi itu menunjukkan bahwa kita kaum muslimin diajarkan supaya yang cukup saja, tidak terlalu berlebih dan atau kurang dalam hal makan itu. Sehingga dengan demikian kita tidak memperturutkan hawa nafsu kita, tidak memperturutkan lidah kita, tidak menurutkan perut kita. Wan naumi, begitu juga Rasulullah katakan supaya jangan berlebihan tidur, ya, menyedikitkan tidur. Ya. Karena tidur yang berlebihan itu ya menjadi tidak baik juga begitu ya. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah itu di sana dijelaskan bagaimana cara tidur yang baik gitu ya. Berapa ukuran waktu tidur gitu ya. Ya, salah satunya dalam hal tidur beliau kemukakan jangan tidur sebelum ngantuk gitu ya. Jangan tidur sebelum ngantuk kecuali niat ingin bangun qiyamul lail. Ya. Jadi kalau kita tidur ya sebaiknya sebelum ngantuk gitu ya. Sebelum ngantuk jangan tidur gitu. Tidurnya sudah ngantuk, kata Imam Ghazali begitu. Karena dikhawatirkan kalau belum ngantuk itu tidurnya lebih begitu ya. Tidurnya lebih gitu. Dan boleh tidur sebelum ngantuk itu jika memang diniatkan malamnya ingin qiyamul lail. Ya, sore-sore sudah tidur jam 9 habis isya tidur karena niat akan bangun qiyamul lail. Nah, kata Imam Ghazali, Allah berikan kita waktu 24 jam gitu ya, dalam sehari semalam. Yang waktu 24 jam itu jangan sampai lebih kita tidur dari 8 jam. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah menyebutkan seperti itu. Ya, yang Allah waktukan beri kita selama sehari semalam itu waktu 24 jam, jangan dihabiskan tidur lebih dari 8 jam gitu ya. Ya, kenapa? Karena
jika Allah umpama katakanlah berikan kita umur 60 tahun, maka sepertiga dari 60 tahun, kalau kita tidur lebih dari 8 jam itu, sepertiga umur kita yang 60 tahun itu digunakan hanya untuk tidur saja. Sepertiga hidup kita digunakan untuk tidur saja. Kan ini menjadi sesuatu hal yang kurang manfaat. Sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Melainkan supaya banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Warahati, begitu juga istirahat, ya, secukupnya gitu, ya, jangan terlalu berlebihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidu anfusakum bil ju'i wal atashi. Berjuanglah terhadap dirimu, perangilah dirimu, lawanlah dirimu bil ju'i wal atashi, dengan lapar dan haus, gitu, ya. Makanya banyak juga para ahli kesehatan yang menyatakan, ya, puasa itu bisa menjadikan orang jadi sehat, begitu, ya. Bahkan sakit-sakit tertentu, ya, obatnya adalah dengan berpuasa, begitu, ya. Artinya dengan rasa lapar itu, ya, tidak terlalu kenyang. Ya, kata Rasulullah, berjuanglah perangilah dirimu atau berjuanglah terhadap dirimu dengan rasa lapar dan haus. Fa innal ajra fi dzalika ka ajril mujahidi fi sabilillah, ya. Karena sesungguhnya dalam hal yang demikian itu, yaitu memerangi diri dengan rasa lapar dan haus, seperti pahala orang yang mujahid fi sabilillah, ya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu laisa min amalin ahabbu ilallahi min ju'in wa atasin. Dan tidak ada suatu amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rasa lapar dan rasa haus. Al-babul khamisu wa salasuna fi man'id dhahki. Bab yang ke-35 menjelaskan tentang larangan ketawa, gitu, ya, larangan tertawa. Ya, larangan tertawa. Jadi yang dimaksud tertawa di sini adalah tertawa yang berlebihan, begitu, ya. Karena jika tertawanya itu dalam batas wajar-wajar saja, begitu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tertawa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tersenyum, begitu, ya. Bahkan Rasulullah juga bercanda, begitu, ya. Tetapi dalam batas-batas yang wajar, begitu, ya. Nah, yang tidak boleh itu kan tertawa yang sampai ngakak-ngakak, begitu, ya, sampai keras-keras, dan tertawanya itu melanggar syar'i, gitu, ya. Melanggar syar'i artinya ketawanya itu atau tertawanya itu dengan cerita yang dibuat-buat umpamanya, dengan cerita bohong, gitu, ya, supaya orang tertawa, begitu, ya, dengan hal-hal yang batil, begitu, ya, dengan cerita-cerita yang jorok, begitu, ya. Kan banyak juga karena supaya orang tertawa, supaya dianggap lucu, begitu, akhirnya buat cerita-cerita bohong, buat cerita-cerita, maaf, gitu, buat cerita-cerita jorok, begitu, ya, yang tidak pantas untuk diceritakan, gitu, tapi diceritakan supaya orang tertawa, gitu, ya. Nah, ini yang seperti ini dilarang, gitu, oleh agama, gitu, ya, dilarang oleh agama. Manusia itu memang jika terus-menerus melakukan rutinitas, begitu, ya, kerja, umpamanya, itu memang bisa menjadi bosan, begitu, ya, bisa menjadi jenuh, begitu, ya. Bahkan umpamanya jika ada
tuntutan kerja yang demikian berat begitu ya, orang bisa stres menghadapinya begitu ya. Bisa stres menghadapinya. Bisa tegang menghadapinya. Yang dari tegang itu bisa menimbulkan stres begitu ya. Maka untuk mengurangi ketegangan itu orang boleh saja bercanda gitu ya, tertawa begitu ya. Tetapi itu tadi, bercanda dan tertawanya itu sepanjang tidak melanggar aturan-aturan syar'i gitu ya. Jadi tertawa itu juga mesti syar'i gitu ya. Jadi tertawa secara syar'i ya. Bagaimana itu tertawa secara syar'i? Nah, nanti dijelaskan di dalam bab ke-35 ini. Nah, ini kan baru pembukaannya gitu ya. Akan dijelaskan. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdalu, manusia mana gitu ya, manusia apa yang paling utama? Qala, Nabi menjawab, man qalla mat'amuhu wa dihquhu wa radiya bima yasturu bihi auratahu. Manusia yang utama itu adalah manusia yang sedikit makannya gitu ya. Jadi enggak rakus gitu ya. Makannya pilih-pilih, makannya sedikit begitu ya. Sedikit tertawanya gitu ya. Sedikit tertawanya gitu ya. Jadi tertawanya juga ya dalam batas-batas yang wajar. Bercanda juga dalam batas-batas yang wajar. Karena bercanda dengan tertawa-tawa itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik juga begitu ya, jika di luar batas-batas kewajaran gitu ya. Seorang pimpinan umpamanya, bercandanya berlebihan terhadap anak buah begitu ya, tertawa-tertawa berlebihan dengan anak buah begitu ya. Itu bisa saja nanti mengurangi kehormatan atau wibawa pimpinan itu ya. Bisa jadi karena dia sering bercanda-canda, ketawa-tawa begitu ya, dianggap oleh bawahannya, pimpinannya itu ya seperti itulah begitu ya, sehingga tidak dihormati gitu ya. Sering bercanda-canda, sering tidak serius begitu. Nanti pada saat pimpinan itu memerintah untuk satu hal yang serius, bisa jadi tidak dilaksanakan gitu oleh bawahannya karena dianggapnya bercanda saja gitu ya. Atau seorang dosen terhadap mahasiswanya, guru terhadap muridnya gitu ya. Tidak boleh itu bercanda ya, bercanda berlebih-lebihan gitu ya. Tertawa-tawa berlebih-lebihan begitu. Karena akan mengurangi wibawanya ya, mengurangi wibawa seorang guru itu gitu ya. Wa radiya bima yasturu bi auratahu, dan dia ridho dengan apa-apa yang menutup dengan apa-apa itu auratnya gitu ya. Artinya ridho saja dengan pakaiannya begitu ya. Ya. Sepanjang pakaiannya itu menutup aurat, bersih, ya, bagus begitu ya, ridho saja begitu ya. Penampilannya oke begitu ya, ridho saja begitu ya. Itu orang yang utama begitu. Sebab ada juga kan orang yang terlalu mementingkan penampilan begitu ya. Ya, bajunya harus mahal, bajunya harus bagus begitu ya, bajunya harus mewah begitu ya. Nah, padahal ya itu kan hanya bungkus luar begitu ya, bungkus luar. Meskipun dia pakai baju yang bagus, yang mewah, yang mahal begitu ya, tapi jika kepribadiannya tidak bagus, akhlaknya tidak bagus, tetap saja orang akan memandang bahwa orang itu tidak bagus begitu ya. Al-babu sadisu wa salasuna fi fadilati iyadatil marid. Bab yang ke-36 menjelaskan tentang menjenguk orang sakit.
menjenguk orang sakit ya. Tapi saat ini kita harus berhati-hati sekali menjenguk orang sakit ya. Karena saat ini pandemi COVID-19 begitu ya, dan itu menular begitu. Dan penularannya itu kita tidak lihat begitu ya, kita tidak lihat, tapi menular gitu ya. Sehingga hati-hati ketika menjenguk orang sakit begitu ya. Tapi dalam kondisi-kondisi normal begitu, kita dianjurkan untuk menjenguk orang sakit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'ada ar-rajulu al-marida." Jika menjenguk seseorang laki-laki al-marido akan orang yang sakit. Jika menjenguk seorang laki-laki akan orang yang sakit. Di sini disebut ar-rajulu ya gitu ya. Kata Rasulullah begitu. Tapi ini yang dimaksud adalah bukan hanya laki-laki gitu ya, perempuan, laki-laki gitu ya. Karena hukum itu jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan untuk laki-laki, itu juga berlaku untuk perempuan begitu ya. Sepanjang memang tidak ada dalil khusus yang menyebutkan bahwa ini hanya untuk laki-laki gitu ya, bahwa ini hanya untuk perempuan gitu ya. Jadi ini baik laki-laki maupun perempuan begitu ya, yang menjenguk orang sakit, khada fir rahmati, maka dia menyelam di dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang menjenguk orang sakit itu berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Datangnya orang sakit, kemudian ditanya, "Kamu sakitnya apa?" ya. "Oh, sakitnya itu." Ya, bersabar saja. Patuhi nasihat-nasihat dokter, dimakan obatnya gitu ya. Kemarin juga tetangga ada yang sakit begitu ya, seperti ini, tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Nah, itu memotivasi orang yang sakit begitu ya, mendorong orang yang sakit supaya dia bisa cepat sehat begitu ya. Ya, tetangga-tetangganya pada nanyain begitu ya, mudah-mudahan segera sehat biar bisa berkumpul lagi gitu ya. Itu kan motivasi, dorongan gitu. Nah, ini berpahala gitu ya. Makanya menjenguk orang sakit itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampaikan hal-hal yang menyenangkan, yang menggembirakan gitu ya ketika menjenguk orang sakit ya. Jangan juga menyampaikan hal-hal yang menimbulkan rasa pesimis bagi yang sakit ya. "Kamu sakitnya apa?" "Sakitnya tipes." Ya, tetangga kita kemarin itu si anu sakit tipes, akhirnya nggak ketolong, meninggal dunia dia. Nah, ini kan menjenguk orang sakit tapi kata-katanya tidak mengenakan gitu ya. Maka Rasulullah katakan harus jaga lisan kita gitu ya. Jika tidak mampu berkata yang baik, ya lebih baik diam saja. Doakan gitu ya. Faidza qa'ada indahu qarrat fihi. Maka apabila dia duduk di sisinya begitu ya, di sisi orang yang sakit, maka rahmat Allah bersamanya begitu ya. Dia datang, dia tenggelam dalam rahmat Allah ketika duduk bersama-sama orang yang sakit itu, maka dia rahmat Allah bersama dia itu. Al-babu sabi'u wa salasuna fi fadilati zikril mauti. Bab yang ke-30 yang ke-37 tentang keutamaan mengingat mati gitu ya. Ya, manusia, yang namanya manusia, apakah dia kaya atau miskin, besar atau kecil gitu ya, tua atau muda, pejabat atau rakyat jelata, semuanya bakalan
menemui kematian, gitu ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti bakal menemui kematian, gitu ya. Nah, ini kita dianjurkan untuk ingat mati, gitu ya. Karena dengan kita ingat mati akan mengingatkan kita supaya mempersiapkan diri, gitu ya, bahwa kita hidup di dunia ini semuanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita kembali kepada Allah, disitulah dipertanyakan semua amal kita, gitu ya. Oleh karena itu, kita persiapkan, kita laksanakan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, gitu ya, dengan kita ingat mati itu, gitu. Tapi kalau orang yang tidak ingat mati, terus saya terlena dengan kehidupan dunia, ya, jauh dari Allah, ya, karena merasa nyaman, enak hidup di dunia, gitu ya. Nggak ingat mati, gitu ya. Padahal kalau dia ingat mati, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalat Aisyatu, berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yuhsyaru ma'asy syuhada'i ahadun? Qala na'am. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ada seseorang yang dibangkit bersama para syuhada, ya, para orang-orang pahlawan, orang-orang yang mati syahid, gitu ya. Apakah dibangkit, ada orang yang dibangkit bersama para syuhada itu? Kata Rasulullah, ada, iya. Siapa itu? May yadhkurul mauta fil yaumi wal lailati 20 marratan. Yaitu orang yang selalu ingat kepada mati, ya, dalam satu hari, satu malam itu dia 20 kali ingat, ya. Ingat mati. Sehingga selalu mendekatkan diri, mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri menghadapi kematian itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-babu tsaminu wa salasuna fi fadilatil qabri wa ahwalihi. Bab yang ke-38 tentang keutamaan kubur dan hal ihwalnya, ya, hiruk pikuknya yang ada di dalam kubur itu, gitu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulul qabru lil mayyiti hina yudha'u fihi waihaka ya ibna Adam. Kata Rasulullah, kubur itu berkata kepada orang yang ketika orang itu diletakkan di dalam kuburnya. Ada orang wafat, ya, kemudian dibawa, diusung jenazahnya ke kuburan, kemudian ketika dimasukkan ke dalam kuburan itu, maka kuburnya itu bertanya, gitu ya, waihak ya ibna Adam, celaka kamu wahai manusia, gitu ya. Ini mengerikan sekali, saudara-saudara sekalian, ya. Kita masuk ke tempat itu, kemudian tempat itu bicara dengan kita, gitu. Bicaranya, celaka kamu, ya. Celaka kamu wahai manusia. Ma gharraka bi, apa yang menyebabkan kamu lupa kepadaku, kata kubur begitu, ya. Ya, apa yang menyebabkan kamu tidak ingat mati? Apa yang menyebabkan kamu tidak ingat kuburan begitu? Celaka kamu, gitu ya. Padahal kan perintahnya kita disuruh ingat mati, gitu ya. Alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu anni baitul fitnati? Aku ini, kata kuburan, baitul fitnah, rumah ujian. Ya. Rumah ujian. Ya.
rumah pertanyaan gitu ya. Kalau anak-anak sekolah itu kan ujian ditanya itu ya, diberikan soal ditanya gitu ya. Nah, aku ini rumah ujian ya, rumah fitnah. Wa baitu zulmati, rumah yang gelap begitu ya. Jadi kuburan itu dengan luas yang sedemikian begitu, tidak ada penerangan di dalamnya, gelap sekali saudara-saudara sekalian ya. Gelap sekali begitu ya. Nah, itu kubur begitu ya. Wa baitul wihdati, rumah tempat menyendiri gitu ya, tempat tersendiri, home alone begitu ya. Nggak ada siapa-siapa di situ, kita cuma sendiri begitu ya di tempat itu. Wa baitud dudi, rumah cacing gitu ya, tempatnya cacing. Jadi kubur itu ya, makam itu, kuburan itu tempat ujian, tempat yang gelap, tempat sendirian, dan tempat cacing-cacing gitu ya. Nah, kita akan masuk ke situ. Ma gharraka bi idh kunta tamurru bi fadhadha. Apa yang menyebabkan kamu lupa kepadaku dulu ya, ketika kamu lewat, kamu seolah-olah tidak yakin gitu ya. Tidak yakin bahwa kamu akan masuk situ. Tidak yakin bahwa di dalam kubur itu ada huru-haranya. Tidak yakin bahwa kamu seolah-olah tidak yakin kamu akan mati gitu ya. Sehingga melihat kuburan itu cuek aja gitu ya. Biasa-biasa saja gitu ya. Aitaqad tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Ya, artinya kamu ragu-ragu begitu ya. Fa in kana muslihan, maka jika ada orang yang ditanya itu adalah orang yang soleh, orang yang baik, ajaba anhu mujibun lil qabri, maka menjawab, menggantikan orang yang ditanya itu mujibun ya, orang yang menjawab gitu. Ada yang menjawab, ada yang menggantikan menjawab. Jadi ternyata di dalam kubur itu, ketika kubur bertanya oleh seseorang, ternyata orangnya orang soleh begitu ya. Ternyata orangnya orang soleh. Dia belum menjawab, sudah ada yang menggantikan menjawab kepada kubur itu ya. Sehingga orang yang soleh itu tidak merasa takut, tidak merasa gentar gitu ya. Ya. Oleh karena itu, hal ihwal atau huru-hara ya, hiruk pikuk yang ada di dalam kubur itu terjadi kepada orang-orang yang melanggar perintah-perintah Allah begitu ya. Akan memberikan rasa takut begitu ya kepada orang yang di dunia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah atau yang melanggar larangan-larangan Allah begitu ya. Ada malaikat munkar dan nakir begitu ya. Tapi bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, kubur itu bukan merupakan suatu yang menakutkan begitu ya. Karena ada yang membantu begitu ya, ada yang membantu menjawab gitu ya. Dari amal-amal soleh yang dia lakukan begitu ya. Dan lain sebagainya begitu. Sehingga kubur itu bukan tempat yang menakutkan bagi orang-orang yang soleh begitu ya. Fayaqulu, maka tadi yang menjawab, yang menggantikan orang yang ditanya itu, orang soleh yang ditanya, mengatakan, ara'aita in kana ya'muru bil ma'ruf, hai kubur, kata yang menjawab itu, apakah kamu nggak tahu, in kana ya'muru bil ma'ruf, orang ini kan dulu orang yang selalu mengerjakan kebaikan, wa yanha 'anil munkar, dan selalu
meninggalkan kemungkaran gitu ya. Jadi bisa saja itu ya, seperti itu. Ada malaikat munkar dan nakir, ternyata ini orang soleh gitu ya. Ada yang bantu menjawab, hei munkar nakir, apa kamu nggak tahu ini kan orang soleh gitu ya. Nah, itu malaikat munkar dan nakir bisa diberitahu seperti itu gitu ya. Seperti kuburan yang ditanya gitu ya. Seperti orang yang ditanya oleh kubur itu gitu ya. Dia belum menjawab, sudah ada yang membantu yang menjawabnya ya. Kata yang membantu yang menjawab, kamu pakai tanya-tanya orang ini gitu ya. Apa kamu nggak tahu, ini orang soleh ini. Dulu di dunia dia selalu mengerjakan ya, kebaikan, meninggalkan larangan gitu ya. Yang barangkali tadinya kubur itu bertanya, jika tidak bisa menjawab akan mendapatkan siksa kubur gitu ya. Dijepit ya badan dan tulang-tulangnya oleh kubur gitu ya. Tapi karena dibantu jawab ini oleh amal kebaikannya, oleh amal solehnya, sehingga tidak ada masalah gitu ya. Tidak ada masalah gitu ya. Fayaqulul qabru, maka kubur itu mengatakannya, inni idzan atahawwalu alaihi khadiran wa ya'udu jasaduhu nuran wa tas'adu ruhahu ilallahi ta'ala. Kata kubur, kalau begitu aku berubah menjadi yang sejuk-sejuk begitu ya. Jadi yang hijau-hijau gitu. Dan jasadnya bersinar gitu ya. Dan ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang soleh ya, yang masuk ke dalam kubur gitu ya. Sehingga di kubur itu ada yang membantu dia ya, supaya dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kuburnya itu. Wa fi ba'din nusakhi takhiru hadzal bab anil babil ladzi ba'dahu. Dan pada sebagian naskah-naskah bab ini diakhirkan ya, daripada bab-bab yang lain gitu ya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Demikian saudara-saudara sekalian, kita telah membaca muqaddimah daripada kitab Tanqihul Qaul ini. Nanti baru kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan ini semua memberikan manfaat bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama tutup kajian kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma bihaqqi sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa banatina wa auladina wa zurriyatina putuhal arifin wa faqihna wa iyahum fid din wa allimna wa iyahum ta'wil wahdina wa iyahum sawa'as sabil. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alina wardina warda anna. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.